yang bisa bukan
Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bertemu lagi di dalam ibadah online kami pada kesempatan kali ini, Tuhan. Sebentar kami hendak belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau yang akan buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kami pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan. Berkati seluruh kita jemaat yang mendengar, berkati kami semua Tuhan, dan menserahkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, salam sehat. Saya berharap pada kesempatan kali ini kita tetap dalam anugerah dan rahmat-Nya Tuhan dan tetap dalam kondisi yang sehat. Ya, pada hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu adalah sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita itu berbeda dengan yang namanya kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan, saya ambil contoh seorang mahasiswa. Nah, ketika dia menerima akan pengumuman nilai IPK-nya, nah, kalau IPK-nya 3,5, dia pasti akan merasa bahagia, pasti akan merasa senang. Wah, IPK-ku luar biasa 3,5. Nah, tetapi ketika IPK-nya 2, ke bawah, nah, mahasiswa ini pasti akan mengalami yang namanya rasa kecewa. Nah, itu namanya kebahagiaan. Saya ambil contoh lagi, ketika seorang pemuda, ketika dia melamar gadis pujaannya. Nah, ketika dilamar, ternyata gadis pujaannya menolak. Nah, itu akan membuat si pemuda ini kecewa. Tetapi ketika lamarannya diterima, dia akan merasa bahagia, merasa luar biasa dalam kehidupannya. Nah, kebahagiaan itu dipengaruhi oleh satu kondisi yang baik di dalam kehidupannya. Jadi kalau kondisinya baik, dia pasti akan merasa bahagia. Tetapi kalau kondisinya nggak baik, tidak sesuai dengan keinginannya, pasti dia akan merasa yang namanya kecewa atau susah hati. Nah, sehingga kebahagiaan itu dilawan katakan dengan kesusahan hati. Sementara kalau sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan. Sukacita itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kebahagiaan. Sukacita itu bisa berupa kebahagiaan dan bisa berupa akan kekecewaan atau penyesalan dalam dirinya, tetapi hatinya akan tetap bersukacita. Nah, di dalam Alkitab, sukacita di dalam terjemahan baru yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sukacita dicatat sebanyak 225 kali. Sementara kebahagiaan hanya dicatat sebanyak 43 kali. Nah, di dalam Alkitab pun menerjemahkan sukacita itu tidak sekedar dipengaruhi oleh suatu kondisi yang baik saja, tetapi ketika kita ada dalam pencobaan, ketika kita ada di dalam masalah, sukacita itu tetap ada di dalam diri kita. Itu terjemahan dari Alkitab. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita. Dikatakan seketika harus bersukacita oleh berbagai pencobaan. Jadi ketika kita ada dalam pencobaan pun, sukacita itu tetap ada di dalam diri kita. Berbeda dengan kebahagiaan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 10 pun dikatakan sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Itu luar biasanya sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita penuh dengan berbagai persoalan, apalagi pada kesempatan kali ini, persoalan yang tidak pernah berhenti, kita tahu kapan akan berhentinya masalah dalam kehidupan kita. Dibutuhkan yang namanya sukacita di dalam hati kita, sukacita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati sementara sekeliling kita tidak seperti yang kita inginkan? Bagaimana kita bisa bersukacita sementara banyak persoalan di dalam kehidupan kita yang tidak kunjung selesai? Firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati di dalam kehidupan yang tidak menyenangkan ini. Di
Kita buka di dalam Filipi 1. Di dalam Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5, saya bacakan di sini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan di dalam kitab Filipi ini kata sukacita atau bersukacita itu 14 kali dicatat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Tadi dari 225 kali dicatat di dalam Alkitab, ternyata 14 kali dicatat di dalam kitab Filipi ini. Nah, kitab Filipi ini kitab yang penuh dengan kata sukacita ternyata. Nah, dari perikop ini, dari Filipi ini, kita mau belajar bersama bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya sukacita sejati di dalam kehidupan kita. Ketika masalah persoalan di dalam kehidupan kita tidak mendukung akan kehidupan kita, bagaimana kita bisa tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan supaya sukacita yang sejati itu menjadi milik kita di dalam kehidupan kita. Kita baca sekali lagi di ayat 3a. Di sini dikatakan aku, yaitu Paulus, mengucap syukur kepada Allahku. Nah, sampai di sini aja dari 3a. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Yang pertama yang harus kita kerjakan supaya sukacita itu menjadi milik kita adalah hidup kita harus berpusat kepada Allah. Nah, di sini dikatakan Paulus, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dikatakan mengucap syukur pada Allah. Apakah kehidupan kita selama ini berpusat kepada Allah? Nah, kalau belum berarti sukacita yang jadi belum milik kita. Mengucap syukur atau bersyukur dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan sebagai eukaristeo. Eukaristeo. Eu artinya baik, karis artinya pemberian atau anugerah. Jadi kalau bisa kita terjemahkan, yaitu pemberian yang baik, anugerah yang baik yang kita terima. Makanya kita bersyukur. Pemberian yang baik dikaitkan dengan yang namanya kebaikan dari Allah. Allah senantiasa memberikan kepada kehidupan kita, pada kita di dalam kehidupan kita adalah suatu pemberian yang baik, bukan pemberian yang buruk. Makanya bersyukur diterjemahkan sebagai eukaristeo. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kehidupan kita nggak berpusat kepada Allah, sang pemberi kebaikan tersebut? Maka ketika kehidupan kita penuh dengan sukacita, kehidupan kita penuh dengan ucapan syukur, kita harus berpusat kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Daud di dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 103 di dalam Mazmur 103 ayat 2, Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Daud mengatakan kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau kita ingin sukacita yang sejati itu menjadi milik kita, coba fokuskan, pusatkan hidup kita kepada Allah. Kita pikirkan kebaikan-kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak bisa bersukacita di dalam kehidupannya karena fokusnya kepada kekurangan dirinya. Tuhan belum berikan aku yang aku inginkan. Tuhan belum berikan aku yang namanya kebahagiaan. Dia hanya fokuskan kepada sesuatu yang belum dia dapatkan dari Tuhan. Makanya sukacita tidak menjadi milik dia.
Tetapi ketika kehidupan kita berfokus kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, pasti sukacita yang sejati itu bisa menjadi milik kita. Paulus mengatakan di sini, aku mengucap syukur kepada Allahku. Di situ dikatakan Allahku. Paulus bukan ingin menonjolkan dirinya, bukan ingin menonjolkan egonya. Ini lo Allahku, milikku, bukan. Di sini dikatakan Allahku itu menandakan satu hubungan yang erat antara Paulus dengan Tuhan. Kalau hidup kita berpusat kepada Tuhan, pasti hubungan kita dengan Tuhan akan sangat erat. Ketika hubungan kita erat dengan Tuhan, pasti kita akan dengan sendirinya bisa memuji nama Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, sehingga sukacita yang sejati itu menjadi milik kita. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kehidupan kita berfokus kepada hal yang lain? Apakah kehidupan kita berpusat kepada hal yang lain, bukan kepada Tuhan, bukan kepada Allah kita? Kalau kehidupan kita selama ini berpusat atau berfokus pada hal yang lain, coba kita pusatkan hidup kita pada saat hari ini, sehingga sukacita yang sejati itu menjadi milik kita. Sehingga ketika masalah, persoalan, percobaan ada di dalam kehidupan kita, kita tetap bisa bersukacita. Karena Tuhan jadi fokus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya sukacita yang sejati itu bisa menjadi milik kita, tetap ada di dalam diri kita meskipun masalah, persoalan sekeliling kita begitu hebatnya. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-3b sampai ayat yang ke-4, saya bacakan. Setiap kali aku mengingatmu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Yang kedua yang harus kita kerjakan supaya sukacita yang sejati itu menjadi milik kita adalah hidup kita harus memperhatikan orang lain. Kalau yang pertama tadi, hidup kita harus berpusat kepada Allah atau kepada Tuhan. Yang kedua, hidup kita harus memperhatikan orang lain. Paulus di dalam Filipi ini, dia begitu memperhatikan akan jemaat di Filipi. Meskipun surat Filipi ini ditulis Paulus dalam kondisi Paulus yang tidak enak. Paulus ada di dalam penjara. Dulu Paulus yang begitu giatnya dia mengabarkan Injil ke sana ke sini, tetapi pada saat dia ada di Filipi, dia ada di dalam penjara. Di dalam penjara tidak enak karena terbatas. Dia tidak tahu apa akan yang menjadi nasibnya nanti. Apakah dia akan dibebaskan ataukah dia akan dihukum mati karena di penjara. Tetapi di sini dikatakan Paulus tetap mengingat jemaat yang ada di Filipi. Tuhan menginginkan supaya hidup kita harus memperhatikan orang lain supaya sukacita yang jadi menjadi milik kita. Dikatakan di dalam ayat 3b sampai 4 tadi, Paulus mengingat akan semua jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi awalnya ketika Paulus datang ke daerah Filipi tidak begitu menerima Paulus. Banyak penganiayaan yang diterima oleh Paulus. Ketika sudah masuk ke daerah Filipi pun, di dalam jemaat Filipi banyak yang namanya ajaran-ajaran sesat. Dan saya percaya jemaat di Filipi pun tidak semuanya baik. Tetapi Paulus katakan, aku mengingat semua daripada engkau. Semua hal yang buruk, semua hal yang baik dari jemaat Filipi, Paulus mengingatnya. Tidak sekedar hanya itu, tetapi dikatakan di ayat yang keempat, Paulus mendoakan semua jemaat yang di Filipi.
Bagaimana sukacita yang sejati itu bisa menjadi milik kita kalau kita nggak mau memperhatikan orang lain. Memperhatikan orang lain hal yang simpel saja. Kita bisa mendoakan, misalkan ketika orang lain di dalam pergumulannya, di dalam masalahnya, kita mencoba untuk mendoakan dia. Karena dengan kita mendoakan orang lain, berarti kita berusaha masuk di dalam pergumulannya juga. Sebuah perhatian yang tulus itu akan bisa mendatangkan satu sukacita yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kita harus mencoba untuk memperhatikan akan orang lain. Mungkin sekeliling kita butuh bantuan kita, butuh doa kita. Mungkin sekeliling kita memerlukan nasihat, memerlukan dorongan dari kita. Mari kita berusaha hidup kita untuk memperhatikan orang lain, sehingga sukacita di dalam diri kita akan menjadi nyata. Yang ketiga, bagaimana sukacita yang sejati itu bisa menjadi milik kita. Kalau yang pertama tadi, hidup kita harus berpusat kepada Tuhan atau Allah. Yang kedua, hidup kita harus memperhatikan orang lain. Yang ketiga, di dalam ayat yang kelima dari Filipi 1 tadi saya bacakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus bersukacita kepada jemaat di Filipi karena pengabaran Injil. Sukacita sejati bisa menjadi milik kita kalau hidup kita bagi perluasan Injil. Bagaimana mas? Saya kan nggak sekolah teologi, saya nggak pintar Alkitab, saya bukan seorang pendeta. Bagaimana saya bisa ikut dalam pengabaran Injil? Tidak harus kita bisa sekolah teologi dulu baru kita mengabarkan Injil. Tidak. Apapun posisi kita saat hari ini, dimanapun Tuhan taruh kita di dalam kehidupan kita saat hari ini, kita bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk mengabarkan akan Injil. Jemaat di Filipi sangat mendukung Paulus di dalam pendanaan. Kalau kita bisa baca di kitab Filipi, mereka begitu luar biasa saling mengumpulkan dana untuk pengabaran Injil bersama-sama dengan Paulus. Sukacita itu akan datang ketika kita mau bersama-sama hidup mengabarkan akan perluasan Injil. Kalau kita saat hari ini ada di tengah-tengah komunitas yang belum mengenal Tuhan, mungkin kita bisa mengabarkan Injil melalui teladan dalam kehidupan kita, melalui perilaku dalam kehidupan kita, melalui perkataan dalam kehidupan kita. Oh ternyata orang Kristen itu seperti ini. Oh ternyata orang Kristen baik. Oh ternyata orang Kristen nggak pernah gosip. Itu suatu pemberitaan Injil juga. Jadi nggak harus kita datang ke pelosok, nggak harus kita datang jadi misionaris untuk mengabarkan Injil. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita bisa mengabarkan Injil. Dan hidup kita akan penuh dengan sukacita kalau hidup kita bagi perluasan Injil tadi, bagi perluasan kabar sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kabar sukacita di dalam Alkitab hanya kita biarkan saja, sementara banyak orang yang belum tahu, ini akan jadi hal yang mubazir. Tujuan hidup kita adalah Kristus. Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan. Jadi selama kita hidup, mari kita lakukan hidup kita ini untuk tujuan yaitu Kristus, untuk memberitakan akan kebesaran nama Kristus dengan berbagai cara yang bisa kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita ingin sukacita sejati tetap ada di dalam kehidupan kita, mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan.
Mari kita mulai memperhatikan orang lain sehingga sukacita itu menjadi milik kita juga. Dan mari kita ikut ambil bagian di dalam perluasan akan kabar Injil di dalam kehidupan kita. Saya percaya sukacita yang sejati itu pasti akan terjadi. Meskipun kondisi di sekitar kita nggak mengenakan, tetapi hidup kita masih penuh dengan sukacita. Sebagai ayat penutup, mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 12. Ini satu ayat yang begitu familiar buat kita. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya ulang, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kalau saat hari ini kondisi kita nggak begitu enak, kita sudah mengajarkan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan, bersukacitalah, terus bersukacita dalam pengharapan. Kita punya pengharapan yang sejati, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Kita pasti berharap suatu saat kondisi ini akan selesai. Terus bertekun, bersukacita, sabar di dalam kesesakan. Kondisi kita nggak enak, sesak, tetapi kita dituntut untuk sabar dan selalu tenang. Itu. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari bersama Tuhan. Biarlah sukacita yang sejati, sukacita surga yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami boleh menjadi milik kami semua, Tuhan. Dengan kondisi yang situasi yang tidak mengenakan ini, Tuhan, biarlah kami jemaat Sampangan tetap memiliki sukacita yang sejati itu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami terus bisa mengucap syukur, kami terus bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat yang mendengar pada kesempatan hari ini, seluruh sidang jemaat semuanya Tuhan dalam lindungan Tuhan. Tuhan sehatkan, Tuhan berikan kesehatan yang sejati sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai berdoa, kami sudah selesai memberitakan akan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan meneruskan firman ini di dalam hati kami, setiap kami yang mendengar Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini sudah online. Ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 31 Mei akan tetap secara online dan kita akan dilayani oleh Bapak Indra Rajendra. Yang kedua, untuk amplop persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya di gereja, di kantor gereja, dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 3, dan Bapak Ibu bisa mengembalikannya kembali ke kantor gereja. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Kita mau tutup di dalam doa untuk ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan, nama Tuhan yang senantiasa kami tinggikan lewat ibadah kami kesempatan ini, Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pada kesempatan hari ini, bermain musik, WL, bersinger, bertugas multimedia, Tuhan. Kami percaya berkat-Mu senantiasa tercurah atas setiap kami, Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaan bagi kami semua, sehingga nama Tuhan boleh kami agungkan di dalam pelayanan kami, Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat juga yang mendengar pada kesempatan hari ini, berkat-Mu senantiasa tercurah atas semua kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam.